adik-adik sekolah minggu Gereja Kristus Bogor, apa kabar? Baik-baik semuanya kan? Nah, sudah siap belum memuji nama Tuhan Yesus? Udah siap kan semuanya? Yuk kita nyanyi lagu Selamat Pagi Bapa. Adik-adik, kita harus selalu senantiasa berterima kasih sama Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah memelihara kita sampai dengan hari ini. Nah, tadi pagi adik-adik kan bangun pagi tuh, bisa melihat matahari pagi, bisa menghirup udara segar, semuanya itu buat berkat daripada Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai lagi kebaktian sekolah minggu ini, kita mau berdoa dulu bersama-sama ya. Yuk tutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih karena Tuhan sudah memelihara kami sampai dengan hari ini. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan mau tolong kami supaya semuanya itu boleh menjadi berkat buat kami semua. Ajar kami juga untuk memuji nama Tuhan melalui mulut kami, hati kami, dan semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Gimana sekolah minggunya di rumah? Masih tetap semangat kan? Nah, adik-adik, walaupun adik-adik sekolah minggu di rumah, tapi Tuhan Yesus itu pasti juga menemani adik-adik. Jadi nggak cuma ada di gereja doang loh, Tuhan Yesus itu ada juga di rumah dan yang pasti ada di hati kita semuanya. Nah, supaya kita lebih semangat lagi sekolah minggunya, yuk kita nyanyi lagu anak-anak sekolah minggu Gereja Kristus itu Yahud-Yahud semuanya. Kita berdiri, kita nyanyi lagu sekolah minggu paling Yahud.
sekarang kita siap-siap ya untuk dengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitab dan mari kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, apa kabar semua? Udah siap ya semua untuk dengar firman Tuhan? Sekarang sebelum dengar firman Tuhan, kita lipat tangannya, tutup matanya. Nah, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami dapat beribadah kepadamu. Ajar kami ya Tuhan, anak-anak-Mu agar bisa duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Hai adik-adik, ngapain aja nih di rumah? Semoga semua rajin berdoa ya. Nah, sekarang Cici mau cerita tentang murid-murid Yesus. Coba Cici tanya, ada berapa sih murid-murid Yesus? Iya, benar. Murid-murid Yesus ada 12. Tapi murid Yesus tambah banyak semenjak Tuhan Yesus mati dan bangkit. Termasuk Cici dan adik-adik di rumah ya yang percaya sama Tuhan Yesus. Nah, sekarang Cici mau cerita tentang salah satu murid Yesus. Kira-kira siapa ya murid Tuhan Yesus? Yuk dengar firman Tuhan. Filipus di Samaria. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 4 sampai 25. Kemudian Tuhan Yesus disalib, mati, lalu bangkit dan naik kembali ke surga. Tuhan Yesus dari surga mengirimkan Roh Kudus kepada semua murid-Nya. Filipus sudah menerima karunia Allah, yaitu Roh Kudus. Filipus mempunyai keberanian memberitahu orang-orang bahwa Yesus adalah Tuhan. Filipus membaptis semua orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus. Filipus juga berkuasa mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit. Di kota Samaria ada tukang sihir bernama Simon. Tapi sekarang dia sudah bertobat dan dibaptis. Suatu hari Filipus sangat senang karena Yohanes dan Petrus sahabatnya mengunjunginya. Mereka berdoa agar orang Samaria mendapat Roh Kudus dan akhirnya
Roh Kudus turun. Ketika Simon melihat kuasa Roh Kudus itu, Simon ingin memilikinya. Simon berkata kepada Petrus akan membayar agar mendapatkan kuasa Roh Kudus. Tetapi Petrus menjadi marah karena karunia Allah tidak dapat dibeli dengan uang. Akhirnya Simon bertobat dan karunia Allah diberikan secara gratis kepada semua orang yang percaya. Nah, coba siapa tadi murid Tuhan Yesus yang pergi ke Samaria? Coba adik-adik tebak. Tadi Cici udah cerita kan? Nah, betul, Bapak Filipus. Siapa adik-adik? Bapak Filipus. Nah, Bapak Filipus pergi ke Samaria untuk apa adik-adik? Nah, Bapak Filipus pergi ke Samaria untuk memberitakan firman Tuhan agar orang-orang Samaria mau bertobat dan percaya pada Tuhan Yesus. Nah, karena orang Samaria itu banyak banget, nah diutus 2 murid Yesus. Coba siapa tadi yang diutus ke Samaria untuk membantu Bapak Filipus? Nah, betul, Bapak Petrus dan Bapak Yohanes. Mereka membantu Bapak Filipus untuk menyebarkan firman Tuhan agar orang-orang di Samaria percaya. Dan akhirnya orang-orang di Samaria juga diberkati oleh Roh Kudus. Nah, adik-adik, Tuhan kita luar biasa ya. Semua yang di bumi ini Tuhan yang ciptakan, termasuk kita. Semua anggota tubuh kita, ada tangan, hidung, mulut, mata, dan kaki kita, semua Tuhan yang ciptakan. Nah, adik-adik, coba Cici mau tanya, mulut digunakan untuk apa sih? Nah, iya betul. Untuk makan, untuk minum, dan untuk berbicara. Nah, adik-adik, Tuhan ingin mulut kita untuk menyebarkan firman Tuhan. Dan seperti Bapak Filipus yang memberitakan Injil dan mendoakan orang lain dengan mulutnya. Nah, akan tetapi Tuhan ingin kita menggunakan mulut kita untuk menyampaikan kebaikan Tuhan dan mendoakan orang lain seperti Bapak Filipus. Tapi Bapak Filipus melakukan ini bukan karena ia hebat, tetapi karena ia berdoa minta bantuan kepada Tuhan untuk diberikan kekuatan dan kemampuan. Nah, adik-adik, kita mau seperti Bapak Filipus ya, yang menggunakan semua anggota tubuh kita untuk menyebarkan kebaikan Tuhan Yesus. Seperti misalnya mendoakan teman-teman kita yang sakit, lalu berkata-kata yang baik. Tuhan Yesus pasti akan senang sekali kalau kita seperti itu. Nah, adik-adik, mulai sekarang kita berusaha ya untuk menggunakan semua anggota tubuh kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, ayo adik-adik, kita berdoa ya untuk menutup firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu pada hari ini. Ajar kami ya Tuhan agar bisa menggunakan seluruh anggota tubuh kami untuk menyebarkan firman-Mu dan melakukan hal-hal baik. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sekian ya firman Tuhan hari ini. Ketemu lagi minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sekolah minggu, tadi sama-sama kita sudah dengarkan cerita firman Tuhan tentang Filipus yang ada di Samaria, di mana Filipus selalu ditolong oleh Roh Kudus selama pelayanannya. Nah, sama halnya seperti juga Filipus yang selalu ditemani Roh Kudus, kita juga punya satu sobat yang setia, yang selalu menemani kita dimanapun kita berada. Kalau kita lagi sedih, kalau kita lagi senang, di rumah, dimanapun berada, selalu sobat itu senantiasa menyertai kita.
Mari kita nyanyikan lagu Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Adik-adik sekolah minggu, ayat hafalan minggu ini terambil dari Efesus 5 ayat 8b. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Nah, dihafalin ya. Minggu depan pasti adik-adik juga harus ditanya nanti sama mama papahnya, apakah ayat hafalannya hafal atau enggak. Nah, kita tutup ibadah sekolah minggu ini dengan kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih karena hari ini kami boleh sama-sama beribadah sekolah minggu. Tuhan yang kiranya tolong hari-hari kami supaya kami boleh menggunakan hari-hari kami dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan juga mau pelihara mama, papa, adik-adik, cici-cici, koko-koko, dan semuanya juga guru-guru sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan tolong berkati kami semuanya. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sekian dulu ibadah sekolah minggu hari ini ya. Nanti minggu depan kita akan ketemu lagi. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Untuk minggu ini kita membuat aktivitas kayak gini ya. Ini contoh bahan-bahannya. Ada lem, stik es krim, pola bentuk bunga, lingkaran-lingkaran kecil untuk kelopak bunganya, dan lingkaran besar untuk menulis ayat hafalan. Gunting, bolpen. Pertama, kita mau tempelin lingkaran-lingkaran kecilnya sebagai kelopak di setiap ujung bunga-bunga besarnya ya. Nah, kayak gini. Setelah ditempel semua kelopaknya, lalu jangan lupa ditulis ayat hafalannya. Efesus 5 ayat 8b. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Tempel di tengah, lalu jangan lupa kasih daun ya.
Jadi deh, aktivitas kita minggu ini. Selamat mencoba di rumah ya. Jangan lupa, kalau sudah dibuat, nanti difoto, dikirim ke gurunya masing-masing. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.